Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Dan tentunya kita pun harus tetap semangat walaupun hari ini kita masih belajar online. Kita berdoa saja semoga COVID ini cepat berlalu agar kita bisa segera melaksanakan pembelajaran tatap muka. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, jika sudah berdoa, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1 pada PB2 dan PB3. Fokus pembelajaran SBDP tentang reklame, PKN tentang keberagaman masyarakat Indonesia, bahasa Indonesia tentang teks deskripsi dan informasi tersurat serta tersirat, serta pembelajaran IPA tentang arus listrik. Pertama kita bahas terlebih dahulu SBDP tentang reklame. Apa itu reklame? Reklame adalah sarana atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, dan menghadirkan produk atau layanan kepada publik dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Berikut ini adalah jenis dan contoh dari reklame. Yang pertama, reklame berdasarkan tujuan pengadaannya, yaitu dibedakan menjadi dua. Ada reklame komersial dan ada reklame non-komersial. Reklame komersial itu adalah jenis iklan komersial yang bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan. Misalnya seperti poster, spanduk, baliho, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah reklame non-komersial, yaitu jenis papan iklan yang ditunjukkan untuk penggunaan umum. Misalnya poster donor darah, poster pajak, poster tata tertib, dan lain sebagainya. Yang kedua berdasarkan sifatnya, dibedakan menjadi 3. Ada reklame peringatan, reklame penerangan, dan ada reklame ajakan atau permintaan. Reklame peringatan itu adalah jenis reklame yang mengingatkan orang untuk melakukan hal-hal tertentu, misalnya tanda jalan yang rapi. Kemudian reklame penerangan yaitu jenis reklame yang memberikan informasi kepada publik, misalnya seperti reklame kesehatan atau pendidikan. Kemudian yang ketiga, reklame ajakan ataupun permintaan, yaitu jenis reklame yang diundang atau yang mendorong publik untuk mengikuti undangan ataupun permintaan. Misalnya reklame untuk donor darah dan reklame untuk bantuan bencana alam. Yang ketiga, reklame berdasarkan tempat pemasangan, yaitu ada reklame indoor dan outdoor. Kalau reklame indoor, yaitu reklame yang dipasang di dalam ruangan, biasanya ukurannya kecil dan terbuat dari bahan kertas, seperti label dan brosur. Kemudian kalau reklame outdoor, yaitu poster yang ditempatkan di luar ruangan dan terkena sinar matahari. Secara umum, reklame luar ruangan ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan reklame indoor, dan bahannya pun terbuat dari bahan-bahan yang tahan air dan tahan sinar matahari. Contohnya seperti spanduk dan poster. Yang keempat, berdasarkan media. Ada reklame audio, visual, dan audiovisual. Reklame audio ini misalnya seperti radio iklan. Kemudian yang kedua, reklame visual, yaitu papan iklan yang disajikan dalam bentuk visual atau gambar seperti yang di pinggir-pinggir jalan tuh ya, ada yang media. yang seperti TV ataupun
seperti selebaran spanduk. Yang ketiga adalah reklame audiovisual. Reklame ini berarti bahwa papan iklan ini disediakan dalam bentuk gambar dan suara, misalnya iklan TV dan iklan YouTube. Nah, kemudian ada pun fungsi dari reklame. Yang pertama berfungsi untuk memberikan informasi kepada publik tentang suatu merek ataupun produk. Yang kedua, mempengaruhi dan mengundang masyarakat untuk membeli ataupun menggunakan produk yang diiklankan. Yang ketiga, memberikan kesan positif pada masyarakat tentang produk. Yang keempat, memberikan kepuasan kepada konsumen. Dan yang kelima itu menjadi alat komunikasi atau media antara penjual dengan pembeli. Berikut ini adalah syarat-syarat dalam membuat reklame. Pertama, harus mencolok, yaitu papan iklannya harus terlihat mengejutkan sehingga dapat memudahkan publik untuk melihat. Ya, kemudian harus disesuaikan juga dengan posisi warna serta ukuran tulisan dan gambarnya. Yang kedua yaitu jelas. Baik kata-kata maupun kalimat pada papan reklame itu harus terlihat jelas sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu menarik. Baik kalimat maupun gambar yang disajikan pada papan reklame itu harus menarik. Yang keempat adalah jujur. Ini berarti bahwa reklame harus mengandung pesan yang benar dan jujur, tidak memiliki unsur untuk menipu. Yang kelima, dilakukan secara berulang-ulang, yaitu dengan tujuan agar masyarakat dapat melihat ataupun mendengar tentang produk yang kita sedang iklankan atau sedang kita pasang di media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Selanjutnya PKN, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun berbeda, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, kita harus selalu memiliki usaha untuk mewujudkan kerukunan dengan cara menggunakan dialog dan kerjasama serta prinsip kesetaraan, kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati. Nah, berikut ini ada pun keberagaman masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah keadaan geografis. Indonesia ini merupakan negara kesatuan dengan beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut yang merupakan kondisi lingkungan secara geografis. Nah, lingkungan geografis ini menjadi sumber keanekaragaman suku, budaya, ras, dan golongan. Kondisi ini menimbulkan perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti perbedaan jenis pekerjaan, bentuk rumah, bentuk pakaian, dan kesenian. Yang kedua, pengaruh budaya asing. Adanya kontak dan komunikasi dengan para pedagang asing yang memiliki corak budaya dan agama yang berbeda dapat menyebabkan terjadinya proses akulturasi unsur kebudayaan dan agama. Kemudian yang ketiga, kondisi iklim dan alam yang berbeda. Perbedaan musim dan kondisi alam dapat mengakibatkan adanya perbedaan pada masyarakat. Seperti misalnya ada komunitas masyarakat yang mengandalkan laut sebagai sumber pemenuhan kebutuhan, dan ada pula yang mengandalkan pertanian serta perkebunan sebagai sumber kebutuhan hidup.
Berikut ini adalah ciri-ciri perbedaan suku bangsa di suatu daerah. Pertama adalah tipe fisik, seperti warna kulit, rambut, bentuk wajah, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahasa ya. Bahasa yang digunakan itu berbeda-beda. Contohnya seperti bahasa Batak, Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adat istiadat, yaitu kebiasaan dalam setiap daerah, seperti pakaian adat, upacara perkawinan, ataupun upacara kematian. Yang keempat adalah kesenian daerah, misalnya seperti jenis-jenis tarian dari tiap-tiap daerah. Yang kelima adalah kekerabatan, misalnya seperti patrilineal dan matrilineal, atau keturunan dari garis ibu dan ayah. Yang selanjutnya batas fisik lingkungan ya, contohnya antara baduy dalam dengan baduy luar. Kemudian keberagaman budaya di Indonesia, seperti misalnya keberagaman agama. Kemudian arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai semboyan bangsa Indonesia yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan ini berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Maknanya, Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu dalam kesatuan. Keberagaman dalam masyarakat budaya Indonesia antara lain itu meliputi suku bangsa, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Adapun faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yaitu yang pertama letak strategis wilayah Indonesia, yang kedua karena kondisi negara kepulauan, yang ketiga adanya perbedaan kondisi alam, yang keempat keadaan transportasi dan komunikasi, dan yang kelima penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Adapun dampak positif dan negatif dari keberagaman. Dampak positifnya dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan negara, sedangkan dampak negatifnya dapat mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan perpecahan bangsa dan negara. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti penting. Yang pertama, keberagaman tersebut akan menjadi modal sosial yang besar untuk membangun bangsa dan negara. Yang kedua, bila keberagaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak dapat terdapat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka dapat menjadi penyebab timbulnya konflik yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Nah, dari kata deskripsi artinya menggambarkan ya. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan tentang suatu objek. Objeknya bisa benda, tempat, lingkungan, situasi, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah ciri-ciri dari teks deskripsi. Pertama, paragraf deskripsi menggambarkan tentang suatu objek. Yang kedua, dijelaskan secara terperinci dan sangat jelas dengan melibatkan kesan panca indera, baik pendengaran, penglihatan maupun perasaan. Yang ketiga, pembaca seolah-olah bisa merasakan langsung suasana yang sedang dijelaskan atau digambarkan dalam teks. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri fisik dari sebuah objek, seperti bentuk, ukuran, warna, maupun keadaan. Lalu bagaimana cara membuat teks deskripsi? Nah, caranya pertama kita tentukan tema. Kedua, kita tentukan tujuan membuat teks deskripsi untuk apa. Yang ketiga, kita kumpulkan data dari hasil pengamatan langsung terhadap objek. Yang keempat, kita susun data tersebut menjadi kerangka karangan. Dan yang terakhir, kita uraikan kerangka karangan tersebut menjadi sebuah teks deskripsi berdasarkan topik dan objek. Adapun kebahasaan yang terdapat pada teks deskripsi adalah pertama, uraian teks deskripsi menggunakan kata benda ya. Kedua, menggunakan kata sifat seperti bagus, cantik, rajin, dan lain sebagainya, indah, kayak gitu.
Kemudian yang ketiga, mengandung kata kerja transitif, di mana sebuah kalimat ini harus ada objeknya. Contoh kalimatnya seperti siswa itu mengenakan seragam putih biru. Kemudian mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi, baik keterangan cara, tempat maupun alat. Contohnya seperti aku melukis dengan menggunakan kuas. Dia berlari dengan sangat cepat. Kayak gitu. Dan yang terakhir, mengandung bahasa kiasan ataupun perumpamaan. Contohnya, kulitnya lembut seperti benang sutra. Berikut ini adalah contoh dari teks deskripsi. Topiknya adalah hewan. Kita perhatikan teksnya. Kucing adalah salah satu hewan mamalia karnivora yang sangat lucu. Kucing banyak dijadikan sebagai hewan peliharaan. Paragraf 1. Paragraf 2. Kucing memiliki bulu yang halus, warna yang bagus, kuku dan giginya yang tajam. Kucing sangat suka makan daging ikan, ayam, dan sejenis daging lainnya. Nah, kita dalam teks ini berarti sedang menggambarkan tentang kucing. Kucing itu sebagai apa? Nah, di paragraf kedua ini dijelaskan dari ciri-ciri kucing tersebut. Itu namanya teks deskripsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang informasi tersirat dan tersurat. Apa sih perbedaan antara tersirat dengan tersurat? Tersurat artinya langsung dan tersirat artinya tersembunyi. Jadi, informasi tersirat ialah informasi yang tersembunyi dalam sebuah kalimat. Kalimat tersirat biasanya dipahami setelah benar-benar membacanya. Jadi, maknanya itu tidak terdapat dalam sebuah kalimat ya. Jadi tidak dijelaskan secara langsung. Sedangkan informasi tersurat adalah informasi yang dijelaskan secara langsung dalam sebuah kalimat, sehingga mudah dipahami maknanya, karena makna tersebut sudah ditulis dalam sebuah kalimat. Berikut ini adalah contoh kalimatnya. Kalimat yang tersirat, contohnya, aku malu ketika diriku datang ke sekolah di saat matahari sudah di atas awan. Artinya atau maknanya adalah anak tersebut datang ke sekolah di siang hari atau terlambat datang ke sekolah, sudah kesiangan berarti ya. Kalimat yang kedua yaitu kalimat tersurat. Secara langsung maknanya, aku senang mempunyai dua teman baik seperti kalian. Nah, berarti maknanya si aku sangat senang karena telah memiliki dua teman yang baik. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang kegunaan listrik. Energi listrik digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Yang pertama yaitu sebagai penerangan. Jika ruangan gelap, maka kita dapat langsung menyalakan lampu. Kegunaan listrik yang kedua yaitu untuk mendapatkan informasi. Jika kita membutuhkan informasi atau hiburan, kita dapat menyalakan televisi atau radio. Kegunaan listrik yang ketiga yaitu untuk menyalakan alat elektronik. Alat elektronik yang sering kita gunakan yaitu contohnya ada televisi, lemari es, blender, mixer, dan lain sebagainya. Kemudian, kegunaan listrik yang keempat yaitu untuk menjalankan alat transportasi. Listrik juga dapat digunakan untuk menjalankan alat transportasi, misalnya untuk menggerakkan kereta listrik. Materi yang kedua yaitu tentang sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah sesuatu yang dapat menghasilkan arus listrik. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh sumber energi listrik yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada baterai. Baterai merupakan sumber energi listrik yang paling mudah diperoleh. Nah, kalian bisa perhatikan pada baterai. Di sini tertulis 3V. Artinya, baterai tersebut mempunyai tegangan listrik sebesar 3 volt. Volt adalah satuan tegangan listrik. Baterai mengandung zat-zat kimia yang menyimpan energi kimia yang dapat berubah menjadi energi listrik apabila kutub positif dan kutub negatif pada baterai dihubungkan. Jadi, untuk mengetahui kutub
positif pada baterai dan kutub negatif pada baterai, kalian bisa perhatikan lambang ini. Apabila lambangnya plus, itu merupakan kutub positif, sedangkan yang min itu adalah lambang kutub negatif. Kemudian sumber energi listrik yang kedua itu ada akumulator atau aki. Aki disebut juga elemen basah karena berisi zat kimia berupa cairan asam sulfat. Aki biasa digunakan pada kendaraan bermotor. Kemudian sumber energi listrik yang ketiga itu ada dinamo sepeda. Dinamo sepeda pada dasarnya merupakan sebuah generator sederhana yang dimanfaatkan untuk menyalakan lampu pada sepeda. Kemudian sumber energi listrik yang keempat itu ada generator. Generator listrik merupakan alat yang menghasilkan listrik dari sumber energi gerak seperti air, angin, uap, dan lain sebagainya. Nah, itulah sumber-sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang pembangkit listrik. Berikut ini adalah beberapa jenis pembangkit listrik berdasarkan sumber tenaga penggeraknya. Yang pertama itu ada pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan memanfaatkan energi gerak air yang diperoleh melalui waduk atau air terjun dengan bantuan turbin. Kemudian yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau yang disingkat dengan PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap merupakan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi kinetik uap untuk menggerakkan turbin. Kemudian pembangkit listrik yang ketiga itu ada pembangkit listrik tenaga gas atau sering disingkat dengan PLTG. Pada pembangkit listrik tenaga gas, udara bertekanan tertentu dicampur dengan bahan bakar kemudian dibakar untuk menghasilkan gas panas. Gas panas tersebut digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik yang keempat yaitu ada pembangkit listrik tenaga surya atau sering disingkat dengan PLTS. Matahari dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, energi matahari diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Secara tidak langsung, panas matahari dipusatkan dengan bantuan cermin atau lensa kemudian diarahkan ke ketel uap pembangkit listrik. Kemudian pembangkit listrik berikutnya itu ada pembangkit listrik tenaga bayu yang sering disingkat dengan PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu memanfaatkan angin untuk memutar baling-baling pada turbin. Generator kemudian akan berputar dan menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik yang terakhir yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir atau disingkat dengan PLTN. Bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir berasal dari uranium. Uranium ini nantinya akan menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air dan menghasilkan uap. Nah, uap tersebut kemudian digunakan untuk memutar turbin uap yang terhubung dengan generator penghasil listrik. Nah, itulah beberapa pembangkit listrik yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi berikutnya yaitu tentang bagaimana cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu cara menghasilkan energi listrik. Berikut ini Bu Tride memiliki gambar dari skema bagaimana menghasilkan energi listrik. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada contoh yang Bu Tride akan jelaskan ini merupakan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air yang berasal dari waduk atau sungai akan masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Ini merupakan katup pengaman. Kemudian air akan masuk ke tangki pengaman tekanan. Ini merupakan tangki pengaman tekanan dan akan dialirkan dan diarahkan ke turbin.
Jadi yang dimaksud dengan turbin adalah bagian ini, bagian yang nomor 7. Sebelum air diarahkan ke turbin, air akan diatur oleh katup pengatur ini agar mendapat tekanan yang lebih besar. Setelah itu, ketika sudah mendapatkan tekanan energi yang lebih besar, maka air kemudian dapat menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Jadi yang dimaksud generator adalah pada bagian yang nomor 8. Kemudian energi listrik yang berasal dari generator ini diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Yang dimaksud dengan transformer adalah bagian yang nomor 9. Jadi sebelum dialirkan ke rumah-rumah, maka tegangan itu akan disesuaikan dan diatur oleh transformer. Kemudian yang terakhir, energi listrik akan dibagikan ke konsumen atau ke rumah-rumah oleh saluran transmisi. Nah, ini yang disebut dengan saluran transmisi. Nah, itulah cara menghasilkan energi listrik hingga sampai ke rumah-rumah. Kemudian yang kedua yaitu menyalurkan energi listrik. Yang pertama, pada bagian ini mula-mula listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Kemudian yang kedua, pada bagian ini arus listrik dialirkan ke gardu atau transformator penaik tegangan listrik. Tujuannya yaitu agar daya listrik tidak turun ketika menempuh jarak jauh, misalnya melewati pegunungan dan hutan. Kemudian yang ketiga, pada bagian ini muatan listrik dialirkan ke saluran transmisi. Saluran transmisi dapat berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sering disingkat dengan SUTET. SUTET ini menyebar di seluruh negeri. Dari SUTET, listrik dialirkan ke transformator penurun tegangan. Setelah itu, listrik akan disalurkan ke saluran distribusi. Nah, pada tiang listrik di saluran distribusi terdapat alat penurun tegangan yang akan menurunkan arus listrik. Nah, pada saluran distribusi ini berperan untuk mengalirkan listrik ke rumah-rumah melalui kabel listrik, hingga listrik itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah cara menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik hingga sampai ke rumah-rumah. Kemudian materi berikutnya yaitu bagaimana cara menghemat listrik. Adapun cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat listrik, yang pertama, mematikan alat elektronik jika sedang tidak digunakan. Kemudian yang kedua, bisa kita lakukan yaitu memakai alat elektronik seperlunya saja. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat elektronik yang sama fungsinya tetapi menggunakan energi yang lebih sedikit. Contohnya itu, kita bisa menggunakan kipas angin daripada menggunakan AC, karena AC lebih banyak memakan energi listrik. Kemudian yang keempat, menggunakan lampu hemat energi, contohnya itu lampu LED. Nah, itulah cara bagaimana menghemat penggunaan listrik. Kemudian materi yang terakhir yaitu menggunakan alat-alat elektronik. Yang pertama yaitu memastikan tidak ada air di sekitar stop kontak. Air yang berhubungan langsung dengan stop kontak dapat menghantarkan listrik. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa stop kontak tidak basah atau tergenang air. Kemudian yang kedua, memastikan tangan dan kaki kita tidak basah saat menyentuh alat elektronik. Apabila kulit kita basah, tubuh kita menjadi lebih mudah menghantarkan listrik. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan kabel listrik dengan kapasitas yang melebihi, karena hal tersebut akan menyebabkan korsleting. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan alat elektronik yang rusak atau kabelnya terkelupas. Kerusakan alat elektronik dapat mengakibatkan hubungan singkat atau korsleting. Korsleting ini nantinya akan bisa menyebabkan kebakaran.
Kemudian yang kelima, tidak memasukkan benda apapun selain steker ke stop kontak. Stop kontak menyediakan listrik yang siap mengalir. Jika konduktor, misalnya logam, ditusukkan ke stop kontak, saat itu juga listrik mengalir ke konduktor yang dapat berpindah ke tubuh kita. Jika ini terjadi, maka tubuh kita akan tersengat aliran listrik. Yang terakhir, yaitu meminta bantuan ahli untuk memperbaiki alat elektronik yang rusak. Nah, jika alat elektronik di rumah kita rusak, kita bisa meminta ahli elektronik untuk memperbaikinya. Nah, itulah materi energi listrik tema 4 pada IPA kelas 6.